kalau diganggu itu adalah hal yang kita ingin apa yang kita mau, visi kita tersampaikan gitu, dan kita ingin mengerjakan itu gitu. Tapi meskipun abang dalam tanda kutip tidak ikut campur secara kreatif, tapi abang selalu ada di lokasi ketika syuting, meskipun hanya di tenda menonton monitor. Keberadaan abang itu aja udah membuat kami tenang gitu di lokasi syuting, karena tahu bahwa jika ada sesuatu yang kita ingin bertanya, dia ada di sana dan selalu membantu gitu. Jadi dua sisi itu sih, diberikan kebebasan, kita deg-degan, tapi di satu sisi dia selalu ada di sana gitu. Jadi privilege sekali sih, kami merasa sangat mendapatkan kesempatan yang yang nggak ternilai sih harganya. Luar biasa, kayaknya udah siap bang punya anak bang, beneran deh ya, jadi orang tua memantau gitu, tapi udah nggak apa-apa, anak-anak tuh emang boleh dibiarin aja bikin kesalahan dulu, it's okay gitu, let them be. Luar biasa, boleh kita berikan tepuk tangan nggak sih? Vin, kamu belum ngomong, gimana? Ada yang ditambahkan kah? Mungkin kita berdua sebagai pecinta film juga pas waktu di awal kepikiran untuk masuk industri film, awalnya tentu pasti kan nggak menyangka akan diberikan kebebasan kreatif ya, karena kan pas di awal mungkin pasti mikirnya kita harus ngikutin sebuah pakem-pakem, tapi untungnya kita bekerja sama Kamenzi Pictures yang punya standar tinggi untuk film, dan kami juga berniat untuk membuat sesuatu yang bagus dan yang bisa diterima oleh masyarakat. Jadi itu sih sebenarnya. Oke, kemarin waktu ada special screening dengan teman-teman komunitas dan juga Iluni Psikologi UI, boleh di-share nggak sih mereka begitu kelar ngomongnya apa gitu soal film ini? Ya, kita juga overwhelmed sih dengan sambutan, karena penayangan pertama itu pasti deg-degan ya. Ini adalah mimpi kami sejak kecil, dan kemudian film ini akhirnya ditonton oleh orang, dan mereka adalah orang-orang yang paham akan bidangnya. Jadi dari Iluni itu adalah mereka alumni psikologi, bahkan ketua dari alumninya datang, dan ketika mereka menyampaikan bahwa potret dari sisi psikologi yang dialami karakter ini sesuai dengan bagaimana yang mereka pelajari, kami lega banget sih, karena tentu meskipun film adalah karya fiksi, kita ingin menampilkan hal yang sebagaimana seharusnya gitu. Jadi meskipun kita riset, kita pasti agak deg-degan apakah riset kita terwujud seperti bagaimana seharusnya gitu. Dan kami beruntung punya aktor aktris yang luar biasa sekali, yang kemudian apapun upaya kami nggak akan bisa tercapai ke sana kalau mereka tidak perform it that way gitu. Jadi kami beruntung banget sih, mbak-mbak, kakak-kakak, stres kayaknya pemain lu main film ini ya, lumayan. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Kita ya, colek terus selama syuting soalnya. Oh ya gitu, gimana nyoleknya tuh apa yang dicolek-colek? Iya, jadi itu juga sih kebebasan yang jujur aku sama Harjo senang banget, karena kita pengen hands on banget dalam film ini gitu. Jadi kita dibebaskan tuh untuk beneran ngedirect pemain, ada di set terus, dan mungkin mereka merasa terganggu juga karena dicolek terus, diajak ngobrol terus, tapi iya, kami sih merasa senang ngelakuinnya. Oke. Gak tau nih mereka gimana. Nanti, jadi you guys pikirin mau ngomong apa ya, kalau mau dikeluarin sekarang, mumpung ada teman-teman media ya, mereka bisa catat itu ya. Nah silakan dipikirin dulu, aku mau ngobrol dulu sama Mbak Alin. Ini adalah penulis kita yang luar biasa, boleh kita berikan tepuk tangan nggak untuk Alin Jaya Sukmana. Mbak Alin, ini karakter psikologisnya yang diangkat hanya Alif ya? Hanya Alif saja, atau apakah ada karakter lain yang sebagai seorang penulis digodok nih soal latar belakang psikologis dari si karakter ini? Sebenarnya kalau untuk penulisan semua karakter itu memang kita pikirin backstory-nya sih. Jadi kayak tadi abang bilang, misalnya kita ngomongin ibu dan anak gitu ya. Si ibu ini kan mungkin aku sendiri seorang ibu gitu, jadi kalau misalnya aku mendidik anak aku selalu harus mengingatkan diriku bahwa orang tua itu pasti banyak salahnya juga gitu. Kalau selama ini kan kayak misalnya legenda Malin Kundang yang asli itu kan yang diajar atau yang diberitahu ke kita bahwa Malin Kundang ini durhaka, bahwa anaknya durhaka. Tapi anak durhaka itu kan kenapa ya dia bisa durhaka gitu. Jadi itu yang juga kita mau explore lebih lanjut dari karakter Alif sendiri, tapi juga karakter ibunya, karakter Farah di sini, karakter istrinya.
Itu semua kita mencoba bentuk gitu loh, supaya mereka juga jadi karakter-karakter yang memang seperti orang-orang yang kita temui sehari-hari gitu. Semoga itu semua juga terwujud sih ketika ditonton gitu ya. Gitu. Raffi juga kan seorang penulis. Ini untuk penggodokan cerita ini, penulisannya itu apakah cukup intens? Berapa lama sih? Kita diskusi kayaknya sebulan 2 bulan ya kayaknya ya, 2 bulanan, dan kemudian penulisannya sekitar 1 bulan gitu. Oke. Raffi sebagai seorang, Alif sebagai seorang pelukis di film ini. Yang kita tahu juga Bang, ada film lain yang karakternya, film dari Abang gitu, karakternya itu juga pelukis. What's with you with painters? Ada apa? Apa kamu menyukai karakter pelukis? Karena ini bukan pertama kali loh. Pakai mic aku juga boleh Bang, satu film. Kalau karakter-karakter dua. Kalau karakter-karakter yang ada di film ini tentunya hasil diskusi dari aku, Alin, dan Rafki, dan Kevin juga yang ketika penggodokan cerita juga ikut. Tapi kalau teman-teman tadi lihat ya, ada profesi pelukis biasa, tapi ini pelukis mikro. Kita memang sangat suka untuk menampilkan profesi yang jarang diberikan highlight atau spotlight di masyarakat. Dia pelukis, yes, tapi kali ini dia pelukis mikro, pelukis kecil. Kenapa pelukis kecil? Teman-teman udah lihat kan, berarti ada sesuatu yang disembunyikan. Jadi kadang-kadang kita melihat orang berekspresi juga bukan untuk menggambarkan suasana hati, tapi juga untuk try to reach out gitu, untuk menceritakan apa yang terjadi sama dia. Dan Alif di sini kita temukan profesi menarik banget, pelukis tapi yes, tapi pelukis mikro gitu. Gitu. 2 ya. Teman-teman catat ya. MC nanya langsung dapat 2 film gitu. Oke. Oke, thank you ya. Baik banget sih. Pak Ical. Oh, cuma menang-menang wae Pak Ical. Gimana ceritanya? Main film juga, terus habis itu juga berkolaborasi dengan 2 sutradara muda nih Pak Ical. Boleh diceritain nggak pengalamannya di film Legenda Kelab Malin Kundang ini? Ya, selamat siang semua. Menyenangkan banget ya sebagai produk pikiran bekerja sama dengan lintas generasi itu, jadi kayak kita jadi belajar lagi berkomunikasi, belajar lagi mencari kebaruan, mencari ide-ide baru yang tentunya kita komunikasikan untuk nggak gitu lagi secara karya. Dan Rafki dan Harjo tuh menyenangkan banget buat cara komunikasinya, ide-ide segernya apa, dan kita juga, saya mungkin ke kanan duluan aja ya, juga jadi dapat masukan baru yang ini fresh, ini seger, ini jadi saling belajar. Itu yang pada akhirnya nggak cuma membuat, tapi kita terus belajar membuat lebih baik. Berarti Itu persepsi yang dari saya anak muda zaman sekarang gitu ya Pak Ical ya? Iya, komunikasi lintas generasi ini yang akhirnya menurut saya juga jadi tetap belajar. Apa sih Terima kalau kasih. misalnya Pak Ical tadi bilang ada sesuatu yang baru tuh boleh diceritain lebih lanjut lagi nggak Pak Ical? Apa sih yang diberikan oleh Harjo dan juga Rafki? Oke, cara melihat kan biasanya kalau anak muda nih kita udah cenderung style, gaya apa segala macam, tapi Rafki dan Harjo bisa mengeluarkan hal-hal yang lebih deep, lebih di dalam. Jadi kayak ngerasa saya ketemu anak muda tapi ini yang biasa saya temuin, biasa mendahulukan gaya, mendahulukan style kekiniannya, tapi Rafki dan Harjo saya ngerasa dia bisa menuangkan apa yang sebenarnya lebih dari dalam. Itu yang sebenarnya cocok sama saya pribadi, mungkin Kak Betsy juga, yang pada akhirnya kita mau mencari pemikiran yang lebih dalam dibanding cuma kita melihatkan style yang lebih gitu. Jadi kita lebih mencari, mengulik-ngulik hal-hal tersembunyi tadi mungkin. Jadi nggak cuma kulitnya doang tapi Ya, jeroannya ya, sama Rafki sama Gitu Harjo. sih. Tuh, anak-anak muda luar biasa, boleh kita berikan tepuk tangan. Pak Ical juga luar biasa bisa bekerja dengan anak-anak muda loh. Itu Betul. bukan suatu hal yang mudah kan? Betul, ya itu tadi saya juga jadi diingatkan lagi, saya juga jadi untuk jadi tetap bisa mengembangkan diri lagi dan mungkin menjadi pengingat untuk tetap belajar gitu. Yes, thank you Pak Ical, terima Sama-sama. kasih. Sekarang kita ngobrol sama cast-nya, sama Uda Alif nih. Dah, bagaimana Dah? Mau sapa-sapa dulu nih Dah, semua Halo. yang hadir. Selamat siang semuanya. Halo. Udah jadi pelukis lama dah belajar Dah tuh melukis.
Nggak terlalu sih, cuman ya riset dulu waktu baca skenario-nya, kemudian ngobrol sama Rafki dan Harjo. Alif ini pelukis mikro, kemudian ya mempelajari aja kira-kira mediumnya menggunakan apa aja selain batu. Ternyata ada juga yang menggunakan beras. Tapi yang menariknya sebenarnya profesi pelukis ini bukan hanya sekedar keren-kerenan aja di cerita, tapi itu benar-benar menjadi bagian dari perjalanan ceritanya itu sendiri gitu. Dan kenapa sih dia harus menyimpan masa lalunya di lukisan itu, dan kemudian akhirnya terkuaklah seperti yang kalian nonton tadi gitu. Jadi ya bukan hanya sekedar wah keren nih dia pelukis mikro, tapi ya itu memang bagian dari cerita gitu. By the way, untuk teman-teman yang lagi pada live ya, mau Instagram atau TikTok, hati-hati ini ya, spoiler ya, oke? Banyak gak sih followersnya? Hah? Kalau nggak banyak apa-apa kali Bu, ya kan? Lumayan kok nambah-nambahin ini ya, bikin orang happy ya enggak? Alif, nanya lagi nih, seberapa dalam kamu mendalami karakter ini? Karena ini kan teka-tekinya banyak, terus kayaknya kalau orang hidup dengan child trauma dari keluarga, itu kan pasti rungsing banget gitu kan. Gimana kamu mendalami karakter Alif ini? Karena mungkin skenarionya sendiri udah sangat sempurna dan sangat bagus gitu ya, secara drama, secara twist dan segala macam. Jadi buat saya lebih banyak ngobrol sama Rafki dan Harjo untuk kita ngulitin mau karakter Alif ini dibawa kemana gitu. Ya kalau memang ada trauma masa kecil saya yang harus saya recall lagi, ya itu memang udah menjadi bagian dari pekerjaan saya untuk mengeluarkan emosi itu ketika saya bermain. Tapi ya itu saya simpan sendiri aja gitu. Iya. Mau tahu nggak traumanya? Enggak kan? Aduh, takut ketepak Bapak Ibu, bukan apa-apa. Masalah hidup kita juga udah berat. Iya gitu. Oke, udah, terima kasih ya. Ini Uni di sebelah jangan ketawa-ketawa aja nih ya. Menjadi peran Nadine, karakter Nadine yang intens banget. Are you okay now? Sudah sehat? Harus sehat ya. Iya, harus terlihat sehat. Oh, harus terlihat sehat. Gimana? Enggak dong, alhamdulillah sehat. Buat kamu sendiri, karakter Nadine itu apa sih artinya? Nadine itu seperti yang udah teman-teman nonton, dia adalah seorang istri dari Alif. Dia punya keluarga yang bisa dibilang harmonis. Dia pada awalnya maksudnya sesuai dengan apa yang diidamkan gitu. Cuma ternyata along the way terjadi sesuatu sama Alif yang membuat semuanya tuh kelihatan gitu, nggak hanya di kulitnya aja. Karena kan memang dia awalnya nggak tahu apa-apa gitu. Jadi untuk karakter Nadine ini juga bisa dibilang cukup dekat dengan karakter aku juga, dengan Farah yang asli, karena dia sama-sama ibu, punya anak yang mengayomi keluarganya gitu. Tapi di sini dia mencoba untuk menyatukan keluarganya lagi agar kembali baik. Jadi bahkan nggak cuma yang nonton, yang pemainnya pun dekat banget dengan karakter-karakter ini, makanya mereka juga bisa deliver karakter ini sesuai dengan harapan. Keren Semoga banget. ya, semoga, karena aku belum nonton. Selamat loh ya teman-teman, aku belum. Kami di sini pemain belum ada yang nonton. Besok berarti? Baru besok. Dan dikdukser dong. Itu deh. Tadi baru kedengeran suaranya doang dari luar kayak ini yang mana ya? Gimana teman-teman yang udah pada nonton? Tenang aja Mbak, oke banget, gitu kan? Ya kan? Ya enggak? Oke, tuh. Oke Mbak. Istri durhaka katanya. Hey, yang lagi pada live. Hati-hati. Iya, jadi takut-takut mau ngomong padahal kan teman-teman udah pada nonton semua ya. Iya, jangan takut, ya. Jangan takut, ada Bang Joko di sini sama Tia. Jadi mereka yang nanggung aja. Oke, thank you banget Nadine. Ada juga sebuah karakter tadi yang agak trauma ngelihat karakter Ama. Apakah ada? Apakah ada yang relate mungkin dengan karakter Ama di sini? Oke, Foni Anggraini, karakter Ama.
karakter Ama yang sudah jelas berbeda dengan karakter-karakter yang Mbak Poni biasa mainkan. Buat Mbak Poni sendiri, karakter Ama ini seperti apa, dan menurut Mbak Poni apakah sesulit apakah sih memerankan karakter Ama ini? Selamat sore buat teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir, sudah nonton Legenda Kelamalin Kundang. Saya senang sekali ketika mendapat peran ini karena seperti yang tadi sudah teman-teman lihat, ini tantangan banget buat saya karena karakter ini range-nya tuh lumayan jauh gitu ya. Jadi takut nih nontonnya, takut bocorin. Jadi apa ya, Ama ini kesulitannya buat saya, bukan kesulitannya, tantangan buat saya adalah di satu sisi harus jadi ibu yang benar-benar tulus gitu ya, rindu sama anaknya, tapi di sisi lain juga ada sisi lain dari Ama yang ternyata gitu, yang seperti tadi teman-teman sudah lihat, ternyata bisa segitu gitu, bisa sampai sejauh itu. Itu tidak mudah karena ketika bagian saya harus sedih, harus pilu, harus apa itu ya saya harus mainkan itu gitu. Tapi di sisi lain, ketika sisi lain dari Ama ini harus juga dimainkan, ya udah saya tinggalin tuh sisi sedihnya, jadi ke sisi yang satunya lagi gitu. Oke, ini buat teman-teman Soalnya ya. ada yang live. Buat teman-teman mungkin yang agak malu-malu gitu, sama Ama ini sama yang ada di rumah gue, sabar ya. Sabar, namanya juga hidup, nggak apa-apa. Oke, kalau begitu. Karakter yang luar biasa juga yang diperankan oleh Tony dan juga Gambit ya, adalah Jamal dan Mamin. Apakah betul? Apa ya? Jamal? Jamal dan Ya. Mamin, betul? Ya. Oke. Mau dari Indonesia dulu atau dari Malaysia dulu nih? Kita bertanya. Dari yang dekat dulu kali ya. Oke. Ton, menjadi karakter yang boleh dibilang penjahat nggak sih di sini? Boleh nggak sih dibilang penjahat? Enggak sih sebenarnya. Enggak ya. Oke, jadi gimana? Apa ya? Karena kepepet ya. Oh, kepepet. Oke. Melihat cerita dari Legenda Kelamalin Kundang, apakah kamu merasa bahwa ini sebuah cerita yang memang dekat dengan apa yang terjadi di masyarakat Indonesia atau bahkan di kehidupan Tony sendiri? Halo, selamat sore semua rekan-rekan media. Iya, kalau untuk memerankan Jamal di kehidupan sehari-hari sih nyata ya gitu, maksudnya emang terjadi gitu, ya yang udah pada nonton kan tahu gitu bahwa sering terjadi apa yang dilakukan sama Jamal di sini gitu. Karena faktor kepepet itu. Faktor kepepet itu. Ya tadi kan ada dengan main burung, dia ternyata sering lomba burung juga. Zaman dulu. Oh, udah. Iya, Apa itu zaman main burung? Kapan? Kok kita nggak ketemu? Ya itu lucu sih waktu pas ditawarin karakter ini ya gitu ya, pas baca skrip, wah ada lomba main burung. Terus tenang mas, nanti ada body double, boleh bang ya. Terus ya udah body double pas datang, udah bang, gue aja langsung deh gitu, maksudnya ngomong ke director, Vin aman gue coba deh gitu. Ah serius mas, iya udah gitu. Udah akhirnya ternyata masih bisa. Masih bisa. Zaman dulu ya. Burungnya datang sendiri loh itu. Itulah yang dinamakan oleh Tia tadi collective memory. Betul sekali ya, permainan burung ya. Oke. Jadi apakah bisa dibilang mudah memerankan Jamal ini? Bisa dibilang sih enggak ya, karena masuk ke karakter Jamal tuh cukup sulit ya gitu. Karena faktor dia di dalam film ini kan ekonomi dan segala macam ya. Makanya itu tadi yang Ari tanya, dia jahat atau enggak gitu.
ya cuma bisa bilang itu kepepet gitu. Jadi susah banget untuk meranin karakternya si Jamal, walaupun terlihat gampang ya kayak gini, enggak, itu susah banget. Hanya burung-burung yang bisa menjawab pertanyaan itu Burung-burung ya. apalagi ya. Hanya burung-burung yang bisa menjawab. Thank you banget, Sama-sama. Jamal. Bagaimana nih? Sudah cerita dengan orang-orang di Malaysia nih? Belum cerita? Belum. Kok bisa belum cerita? Ini pertama kali Gambit main film di Indonesia atau bagaimana? Ya, pertama kali. Ceritain dong pengalamannya, atau sebelumnya mau Ya, apa sama-sama kabar dulu? semua? Salam sore. Terima kasih karena hadirkan diri ya. Oke. Barusan sampai tadi pesawatnya. Baru sampai dari pesawatnya. Belum matikan mesin udah turun. Iya. Luar biasa loh. Ada kena-mena sama burung yang tadi. Iya. Pilotnya belum break begini dia udah turun duluan dia. Dikejar-kejar sama Nazira pasti ya. Luar biasa Nazira nih. Kamu nih bener-bener dia langsung jalan dari mana tadi berangkat jam berapa? Kemarin ini dari Sarawak punya event AIFA di sana. Oh, Dia langsung ke sini. semalam di Sarawak ya. Iya. Habis itu malam ini di Jakarta. Ya, pulang PA langsung ke sini. Ini kan penting. Oh penting, benar. buat kita rasanya, karena buat semua masyarakat and buat saya as a someone dalam filmmaker, dan given the opportunity sama Kamensi the whole cast, perkongsian itu yang penting, yang buat kita rasa penting, sharing. Yes. Ya itu. Memerankan peran ini untuk kamu sesulit apakah, dan apakah kamu pernah dengar cerita sebelumnya soal legenda Malin Kundang itu sendiri? Iya, pernah, karena mungkin 10 tahun kemarinnya saya juga pernah main Malin Kundang di Malaysia. Karena di Malin Kundang di Malaysia kita panggilnya si Tanggang. Oh, Tapi ceritanya sama. tanpa Julius. Itu anak lama, Lika gak tahu. Iya. Tuanya kita itu, malu. Ada yang live, malu. Tapi itu versinya epic. Oh oke. Ada pengen tahu sedikit, ada kesamaan nggak sih Malin Kundang Indonesia dengan si Tanggang itu? Kalau nggak salah sama doang ya. Cuma namanya doang. Oh, beda KTP ya. Iya, Iya. gitu. Terus gimana pengalaman kamu sendiri bermain dengan cast dari Indonesia, produser Indonesia, sutradara Indonesia? Senang banget sejujurnya. Mau lagi? Iya, kalau yang sama yang benar, yang itu ya pernah. Karena dulunya pernah ditawarin, tapi bukan film, dan ya kita waktunya muda kan, jadi maunya yang kualitas itu ternyata bila kita sabar, insya Allah diberi peluang. Dan sometimes mungkin ya soalnya cuman timing ya. Betul. Amin. Amin. Boleh kita berikan tepuk tangan? Orang-orang luar biasa yang sudah memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Tapi saya yakin banget ini rekan-rekan media juga pasti masih ada teka-teki sendiri.